Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Giran Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Serta tema mingguan MIM, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di saat ini ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau masih boleh memberkati kami semua, boleh memberikan kami lagi kesempatan untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu, mari Engkau berkati kami semua. Kekuatan, kesehatan selalu menjadi bagian dari kami semua. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Saudara-saudara diberkati Tuhan, baiklah di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi topik kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanapun engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Tema bulanan kita yaitu lakukanlah kebaikan, keadilan, dan kebenaran sebagai wujud kecintaan kepada gereja dan negara. Sedangkan tema mingguan kita yaitu kebenaran yang memerdekakan. Alasan pemilihan tema, menurut KBBI, kata merdeka artinya bebas dari perhambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Merenungkan arti kemerdekaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, biasanya hanya dilihat dari perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kebebasan beragama. Namun, dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasal 3 menyatakan, "Everyone has the right to life, liberty and security of person." Setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Jadi hak hidup dan hak kebebasan adalah nilai universal yang harus dihormati oleh seluruh bangsa-bangsa
di dunia. Sebenarnya nilai universal itu bersumber dari Alkitab, bahwa manusia diciptakan Tuhan Allah dengan kehendak bebas, tapi harus bertanggung jawab. Manusia bebas berkuasa atas ciptaan Tuhan Allah yang lain, diberi mandat untuk mengelolanya. Kita boleh lihat itu di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang kedua. Manusia adalah makhluk merdeka yang mengemban tanggung jawab terhadap Tuhan Allah. Bukan bebas tanpa batas. Pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden mengubah semuanya. Manusia kehilangan kemuliaan. Allah terbelenggu dosa dan menjadi hamba dosa. Perenungan minggu ini dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36 akan menyoroti dan perspektif tema kebenaran yang memerdekakan. Kita masuk dalam pembahasan tematis. Tradisi gereja menyebut Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus Kristus, sebagai penulis Injil Yohanes, meski dalam isi kitab ini tidak tertulis secara jelas. Penulis diidentifikasi sebagai murid yang dikasihi Yesus. Injil ini ditulis pada akhir abad pertama, antara tahun 90 hingga ke 100 Masehi. Dengan tujuan jelas, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Dan memberikan penguatan iman kepada jemaat Kristen yang menghadapi tekanan dan pengajaran sesat. Ada dua konteks yang harus dipahami yang melatari dalam Injil Yohanes. Pertama, konteks di masa Yesus Kristus. Yesus Kristus sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menolaknya, walaupun ada juga kelompok kecil yang percaya dan menerima dia. Konteks yang kedua yaitu penulisan Injil Yohanes, di mana jemaat Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dikucilkan. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan juga sebagian kecil orang-orang bukan Yahudi. Di sisi lain, jemaat juga menghadapi gempuran ajaran sesat yang menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pada kedua konteks tersebut, pemerintah Romawi yang berkuasa melakukan penjajahan secara politik dan agama, sehingga umat Tuhan berada dalam keadaan tertekan dan teraniaya. Injil Yohanes 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36 mencatat pengajaran Yesus Kristus yang disampaikannya kepada umat dalam kondisi terjajah dan teraniaya. Ada dua penekanan dalam ajaran yang disampaikannya. Yang pertama, sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau menjadi murid Yesus Kristus, yaitu tetap dalam firman-Nya. Firman atau logos menunjuk pada diri Yesus Kristus. Kata tetap atau meno bermakna tinggal, menetap, bertekun, bertahan. Artinya menjadi muridnya dimulai dengan percaya dan kemudian meningkat pada komitmen untuk tetap tinggal di dalam Dia dengan bertekun pada pengajarannya dan bertahan menghadapi situasi apapun. Yang kedua, ada hak istimewa yang diperoleh murid Yesus Kristus. Pertama, akan mengetahui kebenaran. Mengetahui artinya mengerti, mengenal, mengakui, mengalami. Sedangkan kebenaran berarti benar, sungguh keyakinan yang benar. Kebenaran ini menunjuk pada diri Yesus Kristus. Jadi orang yang menjadi muridnya akan mengenal siapa Dia.
dan mengalami kehadirannya sebagai Tuhan yang benar dan berkuasa. Kedua, kebenaran itu akan memerdekakan. Merdeka artinya bebas, tidak diperbudak. Di dalam Yesus Kristus, orang percaya tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan memiliki kehidupan yang merdeka atau diselamatkan. Saudara-saudara diberkati Tuhan, pernyataan Yesus Kristus ini mendapatkan reaksi dari kelompok Yahudi. Sebagai keturunan Abraham, mereka merasa istimewa. Mereka bukan budak dan memandang diri secara eksklusif. Yesus Kristus melihat hal ini sebagai sebuah kekeliruan. Orang Yahudi melihat penjajahan secara politik, tetapi Yesus Kristus meluruskan pandangan mereka bahwa penjajahan juga terjadi karena diperbudak dosa. Hal ini bukan berarti Yesus Kristus memandang rendah iman Abraham, namun menolak pemikiran orang Yahudi yang menganggap hubungan darah itu meloloskan mereka dari jerat dosa. Bukan Abraham yang menyelamatkan, melainkan Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesus Kristus menegaskan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dari kata Yunani, doulos, berarti budak. Artinya perbuatan dosa menunjukkan seseorang diperbudak oleh dosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, maka semuanya butuh dimerdekakan. Sebutan hamba dosa menunjukkan kondisi manusia berdosa yang tidak punya hak untuk dirinya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya sendiri. Pembebasan hanya terjadi melalui penebusan Yesus Kristus. Meskipun lahir sebagai keturunan Abraham, perbuatan dosa menjadikan semua orang, termasuk orang Yahudi, sebagai budak dosa. Dosa membuat mereka tidak mendapat bagian dalam perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham. Hal ini menegaskan keselamatan bukan warisan keluarga. Memang dalam hal iman ada praktik mewariskan dan mewarisi dari generasi tua ke generasi muda. Orang tua mewariskan iman dan anak-anak mewarisi iman. Namun keselamatan tidak diwariskan. Keselamatan adalah anugerah yang dikerjakan Yesus Kristus bagi tiap orang yang percaya kepadanya, agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kemerdekaan atau kebebasan manusia untuk beraktivitas, membuat keputusan dan bertindak bukanlah kemerdekaan untuk berbuat sesuka hati. Siapa berbuat dosa menjadi budak dosa, tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan taat sekalipun menderita, ia hidup dalam kemerdekaan. Merdeka tidak boleh hanya dipahami dalam arti bebas, lepas, dan senang, tapi juga berkaitan dengan keputusan melakukan yang benar sekalipun menderita. Merdeka dalam ajaran Yesus Kristus adalah hidup yang tidak diperbudak dosa. Mereka berarti mendapatkan kasih karunia Tuhan Allah yang membebaskan orang percaya dari dosa dan maut. Kebebasan yang sesungguhnya adalah keterikatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sehingga terlahir dari keturunan manapun,
semua orang dapat disebut sebagai anak-anak Allah ketika ia dengan sungguh-sungguh percaya dan menjadi murid Yesus Kristus. Orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya nyata membawa pembebasan bagi orang lain agar tidak jatuh dalam jerat dosa. Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, kita masuk dalam makna dan implikasi firman. Yang pertama, memerdekakan adalah tindakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Tidak ada kemerdekaan di luar Yesus Kristus. Manusia tidak dapat mengusahakan kemerdekaannya sendiri. Yang kedua, merdeka bukan semata-mata bebas atau terlepas dari penderitaan, tetapi juga kemampuan untuk tetap tunduk kepada Tuhan Allah meski di tengah kesukaran. Yang ketiga, orang percaya yang telah dimerdekakan Yesus Kristus mengemban tugas untuk menolong orang lain agar dapat hidup beriman dan setia kepada Yesus Kristus, serta turut berperan untuk mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungannya. Dan yang terakhir, gereja sebagai institusi menjadi wadah membawa orang-orang menerima Yesus Kristus, percaya dan taat kepadanya. Demikian penjabaran teologi pembangunan jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau di saat ini Engkau boleh menuntun memberkati kami semua, sehingga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, mari Engkau berkati kami selalu dengan firman-Mu, agar apapun yang kami lakukan, itu hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan juga ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu, mari Engkau kiranya memberkati channel YouTube Marturia Bukit Kasih Giran Permai, agar selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin.